Ya, oke. Makasih Mbak. Panggilannya kamu siapa sih? Fitri? Iya, Pak. Victory ya? Victory ya? Iya, Pak. Namanya susah. Ya. Oke, ada tanya lagi? Ya tadi gitu ya. Dari grup ini cuman kayak pertanyaannya kan hanya masuk A2 atau nanti kalau masuk pas penghitungan SPT, ya nanti baru kita detail lagi. Ini hanya masuk A2. Nanti masuknya kemana hitungannya gimana? Hitung kalau terkait dengan apa namanya, terkait dengan penyerahan yang PM dapat dikreditkan kalau 16D. Oke ya, kita masuk ke materi pertemuan kedua ya. Ada lagi tanyain? Pak, Ini izin Pak nanti yang tadi. secara detailnya ada tugas lanjutan. Kita pas ngisi SPT nanti. Itu di pertemuan ke-12 atau ke-11 nanti kita mulai latihan. Ya. Kita ada lanjutin ngisi SPT langsung nanti di sini. Tapi sementara kan kemarin hanya memperkenalkan. Yuk kita ulang dulu ya teman-teman sekalian. Ya. Kan kemarin ada Indo ya. Indo A1 untuk apa? A, ekspor, A2, penyerahan dalam negeri. Nah, hari ini kita akan belajar ekspor, A2 ekspor, kemudian A1 ekspor, A2 dalam negeri, B1 impor, ya. Nah, nanti B1 juga kita pelajari pertemuan ketiga. Kemudian B2, B3 B2 untuk perolehan dalam negeri, PM yang dapat dikreditkan, B3 PM yang tidak dapat dikreditkan dan termasuk fasilitas di B3 ini. Ya, dapat. Kemudian dari semua lampiran ini kita posting ke AB. Di AB ini ditambah penyerahan yang digunggung. Betul Kak? Penyerahan yang digunggung itu adalah penyerahan untuk pedagang eceran. Ya, juga ditambah mengenai kompensasi kerugian tadi ya atau kompensasi kompensasi ini kelebihan bukan kerugian. Kelebihan tahun masa sebelumnya itu ditambahkan di AB juga itu untuk perhitungannya. Kemudian baru ke induk lagi terdapat kurang bayar atau lebih bayar. Kalau KMS dilaporkannya di induk. Begitu ya KMS dilaporkan di induk. Nah, kita sudah membayangkan anatominya SPT tadi ada induk, AB, A1, A2, B1, B2, B3. Udah harus di luar kepala. Nah, dari latihan yang kemarin itu kita belum ngapalin lagi, belum memasukkan kode-kode faktur pajak, nanti baru kita hitungin. Ya, nanti ada sesinya tersendiri di pertemuan ke-10 ke atas nggak salah. Seperti itu ya. Jadi ini kita hanya benar-benar menyampaikan roh untuk SPT-nya tersebut. Terus hari ini kita akan menyampaikan adalah mengenai materi ekspor impor itu ya. Jadi kalau saya sampaikan di sini sebentar saya buka dulu. Kok hapus. Udah berapa menit nih kita? 30 menit. Nanti teman-teman diskusi dulu yang untuk yang ekspornya. Saya menyampaikan pengantarnya bentar. Pertemuan ekspor 2. Oke.
Oke, teman-teman, ini saya dari slide-nya Pak Sulvan semua. Sebenarnya saya ada slide khusus, tapi saya menyampaikan khusus di sini. Ya, dari nanti materi yang akan kita bahas, nanti teman-teman silahkan diskusi dulu sekitar 30 atau ya 30 menitan. Nanti habis ini saya kasih waktu untuk terutama untuk kelompok 1 ya, nanti kelompok 1 kita belajar menyampaikan dulu aja. Ini sementara kan grupnya baru saya buat. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita sudah membuat diskusi gitu ya untuk pertemuan berikutnya. Nah, ini kita ekspor itu dimasukkan di mana teman-teman tadi? Di form berapa? A1, Pak. A1, Nah, Pak. dokumen yang dipersamakannya apa kira-kira? PEB, Pak. PEB, Ya, Pak. PEB. Nah, oke, kita PEB ya. Nah, nanti kita lihat ekspor barang ini adalah kita kalau kita sampaikan, ini adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Ini adalah melakukan penyerahan diatur di pasal 1 ayat 14 Undang-Undang ekspor barang. Ini kemudian secara yuridis telah dimuat. Nah, kapan saat terjadi terutang ketika barang telah dimuat sarana pengangkutan untuk melakukan dari daerah pabean dianggap telah diekspor atau diperlakukan sebagai ekspor barang. Ini saat-saat lakukan terjadinya penyerahan. Tapi sebenarnya kalau secara real itu terjadinya penyerahan itu kalau sudah melewatin apa namanya? Daerah perbatasan ya. Ya, daerah kawasan pabean itu baru dinyatakan ekspor gitu. Secara nyata ekspor terjadi adalah barang melintasi daerah pabean keluar. Namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea cukai, nggak mungkin pejabat cukai ngadang-ngadangi di tengah laut gitu kan ya. Kemudian atau di udara kan bingung juga, nggak ada Superman menjaga. Jadi kita dianggap sebagai lakukan ekspor, maka adalah saat dianggap terjadi pada saat barang tersebut dimuat di sarana pengangkutan, itu sudah dianggap sebagai ekspor. Ini diatur di PMK. Barang ekspor adalah yang diajukan pemberitahuan PEB, memperoleh nomor pendaftaran di pasal 1 ayat 6 PMK 145 tahun 2014. Pemberitahuan pabean untuk diekspor selanjutnya disebut pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dimuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean di daerah di dalam ekspor pabean. Yang kita lanjut. Nah, ini secara umum jenis-jenis untuk ekspor, jenis dan kategori barang yang diekspor itu ada jenis biasa, kemudian reimpor, ada ekspor impor sementara, ada ekspor reekspor lainnya. Kemudian kategori berikutnya adalah umum, khusus, mendapatkan fasilitas dan biaya keluar. Khusus itu untuk barang kiriman, barang pindahan, barang perwakilan negara, barang untuk keperluan ibadah, ini termasuk nanti dikecualikan ya. Kemudian barang cenderamata, bukan cenderamata lamaran ya atau pernikahan, barang contoh dan keperluan penelitian, ini juga dianggap barang-barang khusus. Kalau umum ya umum lah. Nah, ada juga kita ekspor tapi mendapatkan fasilitas pembebasan, fasilitas tempat penimbunan berikat. Nah, itu adalah diimpor tapi nanti mendapat fasilitas. Ini keluar masuknya seperti itu. Kemudian ada biaya keluar untuk ada namanya konsentrat mineral untuk kulit, kayu, biji kakao, CPO, produk dan turunannya. Ini diatur di PMK 145 tahun 2019. Diatur dengan Perdirjen Bea Cukai. Ini untuk kita sebenarnya jenis dan kategorinya. Ada jenisnya biasa, reimpor, ekspor dan sebagainya. Nah, saya menyampaikan dulu. Nah, untuk tahapan ekspor ya, oke. Tahapan ekspor ini nanti ini kita mau undi ya. Halo? Kita mau urut kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 1 untuk kelompok 1 sementara ini dulu ya. Kita tentukan untuk yang kelompok 2, 3. Nanti kan akan membahas mengenai kelompok 2 nanti besok presentasi mengenai impor. Ya, tapi untuk sekarang ini teman-teman sekarang saya kasih waktu. Ini kan nanti masih ada 45 menit ya, Mbak ya? Ya. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 9:10, Pak.
9 lebih 10? Iya, Pak. Ya, oke. Sekarang teman-teman, kita off dulu. Saya keluar kita dari di Zoom, Anda diskusi, nanti 10 menit terakhir kita masuk lagi ya, Mbak ya. Begitu ya. Jam 9.45 kita masuk, terus nanti salah satu kelompok di sini, Anda kan belajar aja semuanya, tapi sekarang yang intens adalah untuk kelompok 1. Nah, Anda apa yang disampaikan adalah tahanan ekspor. Nanti tugas selanjutnya, ini saya biasanya gitu, sambil jalan membuat video mengenai tahapan ekspor. Dikasih animasi mengenai gambar kapal, kemudian ada petugas bea cukainya, Anda input ya, pakai Zoom aja. Ada yang berperan sebagai petugas bea cukai, ada yang bertugas sebagai pegawai bank ekspor impornya, korespondensinya. Dari sini nanti dibuat tugas kelompok 1 atau ini nanti kan kita nih, atau kita undi aja. Untuk yang ekspor ini bagian siapa? Kelompok 1 atau 5? Kita pakai wheel of name. Setuju nggak? Ya, ya biar nggak ini ya, biar adil ya. Mau? Ya, oke. Ya, boleh, Pak. Kita undi aja biar adil ya. Saya buatkan wheel of name dulu. Nanti ini yang bagian untuk presentasi hari ini. Ini untuk tata cara dulu, tapi videonya kan ada nanti untuk selanjutnya kita ada tugas berkelompok. Biar kita asik aja, biar memahamin karena kita ingat. Saya dengar saya apa? Lupa ya. Wheel of name. Nah, yang untuk ekspor hari ini saya tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Siapa yang akan mendapatkan ekspor ini kita saya dulu. Nanti kita ngomongnya kalau hari ini sekarang mana presentasi dibagi aja kan 5 orang. Selanjutnya ini gitu. Kita sambil diskusi aja. Sambil nanti saya absen mana tadi? Wheel of name. Nih. Ya. Oke ya, yang akan untuk ekspor ini kita undi aja. Nanti Anda kan sudah tahu kelompoknya itu, nomor absennya. Jadi saya lanjut dulu. Nah, nanti kelompok 2, kelompok 3, nanti kelompok 2 nanti berikutnya nanti kita tentukan. Oke, ya kelompok 5 ya. Kelompok 5 nanti Anda sekarang baca-baca aja, baca-baca. Kemudian di kelompok 5 itu chattingan aja, Anda chat di bentuk web chat aja. Terus kemudian hari ini diskusi, oh ya akan menyampaikan siapa-siapa gitu. Sekarang jam berapa nih? Jam 8.12. Oke, setengah 30 menit ya. Sambil baca-baca ya. Dibagi aja menyampaikan diskusi gitu. Kita mandiri aja. Oke ya. Kita saya cukupkan dulu. Nanti kita masuk jam 8:45 ya. 8:45. Insya Allah kita hanya menyampaikan ininya sudah cukup. Atau lebih cepat? Enggak ya, 8:45 lah. Biar sambil bacanya lebih fleksibel aja. Yuk, kan Anda juga membaca masing-masing. Hanya alurnya aja dulu, alurnya aja. Oke, siap ya? Yuk, nanti kalau latihannya tugas, itu nanti ada tugas, tapi saya kira tugas untuk pertemuan 2, 3 itu kita gabung di pertemuan 3 aja. Karena di sini ada tugas ngisi, tapi itu untuk ada impornya. Saya pikir kalau saya sekarang nanti nggak efektif itu. Oke, sekarang Anda belajar mandiri, membaca alurnya nanti kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai alur ekspor aja. Oke, makasih ya. Yuk. Saya sambil ini, kita lab aja. Mau lab atau enggak? Lab aja ya? Lab aja ya? Izin bertanya, Pak. Iya. Ini menjelaskan tahapan ekspornya aja kan, Pak? Ya, tahapan ekspor aja ya. Tapi yang lain membaca semuanya loh ya. Yang lain tugas mandiri. Kalau kita zoom tuh kan. Oke, kita lab grup aja. Nanti masuk jam 8.45. Ini sambil saya untuk kartu mengajar saya. Siap ya? Yuk. Oke, kita lab dulu, kita end. Dibagi, silakan 5 diskusi. Anda mau di sini silakan, saya end aja biar Anda bebas. Ya, gitu ya. Baik, Pak.
Baik, Pak. Bebas mau lab atau enggak bebas. Ya, dari dulu ya. Iya, Pak. Ikannya enggak bos ya. Jadi kalau saya keluar enggak keluar semua kan. Kalau saya N ini pada N semuanya. Enggak, Pak. Ada 2 Sepertinya. pilihan nanti, Pak. Yang Oh, N Oh out. iya iya dah. Ya, nanti kita masuk lagi jam 10. Oke. Kok saya masih ya? Nggak bisa live ya? End meeting for all nih? Nggak Kalau apa-apa? kalau for all, Iya. Pak, berarti Iya, nggak apa-apa, Pak. Iya, Pak. Ya.